Halo teman-teman, saya mau cerita ya teman-teman ya. Coba sini lihat nih beberapa makanan saya. Teman-teman dilihat di sini ya. Ini proteinnya saya ambil dari steak ya, Ah, dari sapi. Ini dada ayam. Nasi merah saya pakein lenca, kadang pakein daun-daunan. Saya sambal bikin sendiri, minta tolong teman-teman di rumah untuk membuatkan. Dari ada bawang putih, bawang merah, ada cabenya sendiri ya. Terus saya punya ada sashimi ya, salmon sama timun aja, sama saya pakai nasi merah. Ini adalah menu makanan saya, teman-teman sebenarnya bisa pilih ya. Nah, tapi intinya sebenarnya saya mau kasih tahu sama teman-teman gini. Kadang pendekatan diet itu kan banyak ya. Tapi kita bisa membuat sebuah variasi. Yaitu adalah bahwa contoh misalnya kalau kita mau melakukan puasa, misalnya terakhir saya kemarin makan jam 9 malam, saya baru makan lagi, misalnya saya puasanya misalnya 13 jam ya, berarti saya baru makan lagi jam 10 pagi misalnya, gitu ya. Atau anggap aja saya makan siang lah ya sekarang ya misalnya. Nah saya berarti dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang atau jam 1 siang, berarti kurang lebih sekitar 15 jam, 16 jam saya tidak makan ya. Tapi saya tidak dry fasting ya, karena di antara jam itu saya tetap minum ya. Jadi pada saat saya mulai makan, di makan siang, saya mulai dengan saya minum aja dulu. Minum air putih biasa. Saya minum biasanya, kalau teman-teman lihat di sini, saya air putih biasa, saya pakaiin es batu, saya pakaiin lemon di sini atau jeruk nipis. Terus saya pakai apple cider vinegar satu sendok teh aja saya masukkan, untuk membantu saya kalau ini hubungannya dengan production yang related ke acid sama related ke enzyme. Nanti ada hubungannya juga dengan production of hydrochloric acid. Nanti hubungannya dengan pencernaan. Saya minum ini, udah kelar minum, baru saya masukin ke makanan saya. Kadang saya mulai dengan saya makan steak saya. Kelar makan steak, saya makan, kadang-kadang saya latihan, atau kadang-kadang juga setelah saya makan steak, saya baru masukin karbo dikit karena mungkin saya butuh karbo ya, karena kebetulan kondisi badan saya memungkinkan untuk saya mengkonsumsikan karbo. Saya makannya ada sedikit nasi merah dikit aja sama salmon di sini. Jadi nasi merah sama salmon, terus saya dapat steak, saya memvariasikan sumber protein saya. Nah, kalau untuk makan malamnya saya kadang-kadang saya suka makan makanan, karena saya tinggalnya juga di Bandung, makanannya Sunda. Kadang-kadang saya sering makan nasi merah, lalu saya pakai lenca, kadang ada daun-daunan, baru saya pakai dada ayam di sini. Kadang-kadang misalnya kalau teman-teman mau tambahin misalnya petai atau jengkol apa, silakan aja, jadi serasa Sundanya lebih optimal. Setelah itu baru saya tutup sama suplementasi saya. Seperti biasa saya pakai N-iso, menurut saya yang paling nyaman karena karbonya cukup lebih, karbonya sangat rendah sekali ya. Proteinnya bisa saya optimalkan, kadang-kadang 1 scoop, kadang-kadang 2 scoop. Saya kombinasikan dengan ada sedikit pakai frozen fruits, masukin ke dalam, saya blend sama, saya terima kasih sama NutriBullet seperti biasa yang membuat blending suplemen saya bisa optimal. Jadi ini idealnya saja ya kalau teman-teman tahu. Jadi hanya sekedar sharing saja. Tapi kalau teman-teman bilang, Mas Ade kalau seandainya saya makannya cuma steaknya aja boleh gak? Nggak ada masalah, bagus ya. Apalagi teman-teman yang ketogenics. Jadi steaknya sendiri ada proteinnya, udah ada lemaknya, is okay, tinggal makannya sama sayur ya. Kalau seandainya saya mau makannya cuma ini aja, nasi merah aja sama sashimi aja juga boleh juga. Kalau teman-teman bisa pakai salmon, bisa pakai tuna juga, nggak ada masalah. Kalau teman-teman misalnya maunya, misalnya kayak tadi ya, makanan Sunda seperti kayak gini juga boleh. Teman-teman bisa pilih yang mana. Kalau mau langsung juga boleh juga gitu. Satu hal mungkin yang memang unik adalah kembali lagi yang underrated, kalau kita katakan underrated itu dalam arti kadang-kadang kita suka lupa, adalah kebiasaan kita untuk selalu aktif setiap hari. Jangan pernah lupa teman-teman melakukan aktivitas pengencangan otot rangka. Itu sangat penting sekali karena nanti hubungannya dengan urusannya metabolisme di dalam tubuh, hubungannya sama tangki gula, hubungannya sama bakar gula, hubungannya sama yang lain-lain, termasuk juga endokrin sistem kita ngomongin hormonal dan sebagainya. Tapi yang mau saya bilangin, jangan lupa proteinnya cukup,
latihan bebannya juga setiap hari. Nah setelah itu teman-teman silahkan membuat satu strategi dalam hal dietnya. Mau kombinasi intermittent fasting sama ketogenic silahkan aja, atau mengcombine dengan seperti saya misalnya dengan balance diet, itu juga boleh, nggak ada masalah. Jadi teman-teman sekali lagi begitu banyak informasi yang ada ya, teman-teman bisa pelajari. Tapi kembali lagi, 4 elemen daripada diet atau 4 aspek atau 4 faktor daripada diet, teman-teman selalu ingat, yaitu adalah pilihan sumber makanannya yang bagus, yang tepat, apakah makronutrisinya, karbohidrat, protein, lemak. Lalu yang kedua adalah penyajiannya, teman-teman paham ya, penyajiannya sendiri. Yang ketiga yaitu adalah jadwal, timingnya. Makanya tadi kenapa kalau terutama bicara fasting, kita berbicara timingnya yang tepat, kapan, setelah latihan atau sebelum latihan, atau bahkan saya langsung latihan, kelar latihan baru saya makan ya, kalau teman-teman tahu ya, di pagi hari. Dan yang terakhir adalah jumlah. Kalau kita berbicara kalori, kembali lagi, kebanyakan kalori akhirnya disimpan oleh tubuh ke tempat yang lain, bukannya untuk kebutuhan selnya, tapi akhirnya nanti berlebihan. Tapi pada saat teman-teman latihan dengan rajin, terutama latihan beban, pengencangan otot, maka mudah-mudahan ya teman-teman, sekali lagi, makanannya ini sendiri benar-benar bisa dimanfaatkan oleh kebutuhan tubuh itu sendiri. Karena kita tiap hari rajin latihan pengencangan otot rangka, itu yang akan membantu meningkatkan imun sistem kita, terutama pada saat kondisi hari ini. Bukan berfokus kepada kesakitan, tapi berfokus kepada kecerdasan, keagungan, kekuatan tubuh kita sendiri. Makanya kenapa pola hidup sehat, imun sistemnya baik, opportunity, kesempatan sebuah penyakit, apalagi infeksi, kuman dan sebagainya, tidak akan bisa nyaman hadir di dalam diri kita. Kurang lebih itu teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat ya adanya ya. Mudah-mudahan bisa jadi sedikit motivasi buat teman-teman untuk rajin berolahraga dan punya pola hidup yang sehat. Dadah.